pemerintah yang memberikan beasiswa itu dia punya persyaratan khusus sesuai sasaran targetnya. Tapi mostly ada beberapa dokumen yang kita bisa temukan di seluruh penyelenggara beasiswa. Nah, yang pertama itu degree certificate dan transkrip. Nah, ini dua hal yang wajib, ijazah dan transkrip itu wajib. Jadi kalau seperti LPDP, itu kita bisa mendaftar setelah kita punya ijazah S1 dan D4 untuk master, dan ijazah S2 untuk doktoral. Nah, terus IELTS atau TOEFL. Nah, ini wajib. Jadi sebelum apply, kalian harus sudah punya sertifikat ini. Karena ini seperti dokumen wajibnya untuk kita bisa keterima di beasiswa, bahkan untuk LOA di universitasnya. Terus yang ketiga itu esai dan surat rekomendasi. Nah, esai ini ada bermacam-macam, tapi biasanya itu terdiri dari motivation letter sama personal statement. Juga study plan, itu seperti LPDP, mereka meminta esai tentang study plan. Terus ada surat rekomendasi. Nah, ini juga penting, surat rekomendasi dari dosen atau profesional. Jadi bisa dua, kalian bisa pilih mau akademisi atau profesional. Akademisi bisa jadi dari supervisor atau dosen-dosen, dan profesional bisa dari bos atau manajer yang di tempat kita bekerja. Terus ada yang terakhir yang perlu kita persiapkan, requirements-nya itu skills, expertise, dan pengalaman belajar bekerja atau volunteer. Nah, jadi seperti chevening itu mensyaratkan kita sudah punya pengalaman bekerja, baik itu digaji atau tidak digaji, selama 2 tahun. Tapi kalau LPDP, kita tidak harus punya work experience. Nah, jadi ini berbeda-beda setiap lembaga penyelenggara beasiswanya. Tapi mostly mereka memang minta esai atau ya seperti LPDP itu ada esai kontribusi, jadi tentang apa yang sudah kita lakukan, skill dan expertise kita ini akan memberi kontribusi yang seperti apa, gitu. Oke, next Kak Azam. Jadi apa yang harus kita siapkan kalau kita mau apply beasiswa ke luar negeri? Pertama, seperti yang sudah saya bilang tadi, kita perlu apply unconditional offer untuk university-nya, dan ini persyaratannya mirip sama beasiswanya sendiri, seperti esai, juga IELTS, juga beberapa pengalaman pribadi. Jadi kita perlu pertama tulis personal statement yang menarik, terus relevan sama studi kita, juga personal statement yang mencantumkan skills dan expertise kita. Jadi tulis personal statement yang exceptional, outstanding, dan excellent. Juga bisa untuk esai study plan-nya juga untuk LPDP. Contohnya, jadi kita benar-benar sudah punya planning ke depannya, draft seperti 5 tahun lagi kita seperti apa contohnya, jadi kita bisa tulis di studi plan kita. Terus yang kedua, sudah mulai belajar IELTS atau TOEFL. Dipersiapkan IELTS dan TOEFL ini karena butuh waktu, jadi kita nggak bisa 1 bulan mau apply, di situ kita belajar IELTS atau TOEFL-nya. Nah, jadi ini sih yang paling penting untuk disiapin kalau kalian mau apply beasiswa. Terus juga selama kalian mempersiapkan dokumen juga serta belajar IELTS-nya, kalian bisa terus gali potensi diri, gali kemampuan diri, both hard and soft skills-nya. Jadi nggak cuma hard skills seperti yang kayak kita bisa melakukan sesuatu yang bisa dilihat orang, tapi juga dari diri kitanya, personal development-nya juga harus ditingkatkan selalu. Seperti skill komunikasinya, juga skill writing-nya itu tetap harus ditingkatkan, karena ini kita butuhkan ketika kita sedang mempersiapkan beasiswa ke luar negeri. Gitu. Oke, next Kak Azam. Oke, terus ini tips dan triks untuk preparation IELTS dan TOEFL. Jadi
dari personally ya, dari aku, biasanya aku tuh selalu kalau belajar menguji diri sendiri dulu, mengetahui sejauh apa kemampuan awal. Contohnya kayak kemarin ketika belajar IELTS, aku tes dulu simulasi untuk mengetahui kemampuan aku saat ini. Terus juga terus juga menguji learning style kita seperti apa. Nah, aku learning style-nya kemarin itu visual sama kinestetik. Nah, jadi dengan menyesuaikan learning style ini kita bisa tahu gimana cara kita belajar yang efektif dan efisien. Nah, buat kalian yang merasa tidak bisa belajar otodidak, selama ini tidak pernah efektif dalam belajar otodidak, aku sarankan untuk mengambil kelas. Tapi kalau kalian selama ini bisa melakukan apapun dengan mandiri, otodidak, belajar IELTS atau TOEFL secara mandiri itu juga bisa. Jadi yang pertama kalian harus tahu sejauh apa kemampuan kalian. Terus yang kedua, be a good planner. Nah, jadi ini penting. Kalian harus punya timeline sendiri. Bisa dibuat handmade atau di print atau ditulis di tab atau laptop, HP, terserah. Jadi buat target dan goal kalian, kapan kalian bisa mendapatkan skor IELTS yang kalian inginkan. Weekly dan monthly. Jadi enggak yang cuman akhirnya aja, tapi seperti ada weekly-nya, targetnya seperti apa, goals-nya seperti apa. Contohnya, dalam sebulan harus naikin 1 skor IELTS. Itu, jadi penting goals dan target. Terus yang ketiga, harus selalu evaluasi diri. Jadi dulu aku biasanya kalau mau evaluasi, itu tes sendiri. Karena tes simulasi bayar kan. Jadi untuk menghemat uang, aku selalu print soal sendiri. Setiap 1 bulan, 2 minggu sekali, aku selalu tes kemampuan diri. Sudah sejauh apa meningkatnya. Kalau belum meningkat, dievaluasi salahnya di mana, strateginya yang salah apa, terus konsultasi sama tutor kalau kalian punya kelas IELTS dan TOEFL-nya gitu. Terus yang terakhir harus punya lingkungan yang mendukung. Ini penting karena semangat kita itu bisa naik turun. Jadi kita benar-benar butuh teman atau lingkungan yang mendukung kita untuk selalu mau belajar. Jadi usahakan cari at least teman yang selalu punya mimpi yang sama, saling menguatkan dan saling support. Juga mungkin komunitas yang bisa membantu kalian untuk selalu latihan bahasa Inggris. Oke, itu kira-kira. Next. Oke, nah ini tips dan triks yang lain untuk apply beasiswanya. Jadi biasanya tantangan terbesar dalam apply beasiswa itu mental kita ya. Kita harus tetap bisa maintaining mental kita itu untuk selalu semangat, untuk selalu termotivasi. Nah, jadi tips dari aku, habiskan waktu kita secara regularly itu bersama teman-teman atau orang yang kita sayang, atau mungkin role models yang selama ini mungkin memotivasi kalian untuk selalu tetap termotivasi. Kalau aku dulu role modelnya itu dosen di univ aku, jadi setiap seminggu sekali aku suka ngobrol tentang apa aja, tentang masa depan, tentang planning ke depan, tentang apa sih yang mau kita capai. Jadi kayak selama kita merasa udah nggak termotivasi, kita bisa habiskan waktu dengan orang-orang yang bisa memberi energi positif ke kita. Gitu. Jadi harus tetap menjaga mental semangat dan pejuangnya. Terus yang kedua, kita harus belajar mengenali diri juga. Jadi kita harus tahu potensi diri kita apa, kekuatan dan kelemahan kita. Jadi kebanyakan salahnya orang adalah menutupi kelemahannya. Apalagi dalam wawancara, mereka rentan membohongi diri sendiri dan orang lain dengan menutupi kelemahannya. Nah, menurut aku ini sih nggak bagus ya. Walaupun kita lebih baik kita menerima itu, dan kalau bisa kita berusaha untuk minimize kelemahan itu. Dan terus kembangkan kekuatan kalian, potensi diri kalian di mana, dan selalu mengasah skill-skill. Terus ini, untuk recommendation letter, aku sarankan kalian minta sama dosen atau orang yang telah mengenal kalian, yang
mengenal kalian itu sangat dalam, sangat dekat. Nggak perlu minta recommendation letter dari orang yang punya kuasa, contohnya seperti rektor atau dekan, sedangkan mereka tidak mengenali kalian dengan sangat dalam atau sangat dekat. Karena recommendation letter itu kan tentang surat yang merekomendasi kita. Jadi nanti itu bercerita tentang kita gimana, selama ini kita dalam kuliah seperti apa, gitu, ke depannya kita akan gimana. Nah, jadi aku sarankan minta dari orang yang benar-benar tahu tentang kalian, gitu. Karena contohnya kayak untuk dapetin LOA, itu kita nggak bisa isi sendiri. Nah, itu bakal diisi dari si pemberi rekomendasinya. Nah, jadi bakalan kayak ada email masuk ke dosen kita, contohnya, jadi dia akan isi sendiri gitu. Nah, jadi kalau kita minta recommendation letter dari orang yang nggak tahu kita, mungkin dia bakalan bingung menulis apa gitu. Terus yang keempat, ini sih tips yang paling penting kalau kalian lolos sampai di tahap wawancara. Sebenarnya dalam seleksi beasiswa seperti LPDP juga, mereka hanya melihat orang-orang yang punya mental tulus, berintegritas, dan pejuang. Jadi mereka di tahap wawancara itu udah nggak terlalu peduli sama prestasi-prestasi kita, sertifikat-sertifikat kita selama ini, mereka tuh udah nggak terlalu peduli. Tapi pertanyaan-pertanyaan wawancara itu mostly itu tentang menggali seberapa tulus kita untuk negara kita, terus seberapa jujur kita dengan diri kita dan orang lain. Jadi kalau aku tanya dari semua teman-teman LPDP aku juga, mereka juga setuju bahwa memang LPDP itu mencari orang yang benar-benar jujur dan punya mental pejuang gitu. Terus terakhir ini fokus. Nah, ini quote yang aku suka, aku ambil dari Steve Jobs. Jadi aku suka sekali sama definisi fokus Steve Jobs itu, bahwa fokus itu kita harus berani untuk mengatakan tidak pada ide-ide bagus yang lain. Contohnya ketika kalian fokus mau apply S2, terus dapat kesempatan baik yang lain, kayak dapat job gitu kan, atau dapat kesempatan yang lain yang lebih bagus gitu, yang nggak kalah bagus sama untuk kalau kalian bisa apply S2. Nah, kalau menurut aku sih fokus itu kita harus bisa bilang tidak untuk kesempatan-kesempatan bagus ini dan tetap pada jalan kita untuk meraih S2 ke luar negeri. Oke, itu sih kira-kira. Next, kayaknya udah habis. Oke, jadi itu semua kira-kira poin penting dan hal yang bisa aku bagikan related sama scholarship juga preparation. Kalau untuk lebih detail lagi bisa kita diskusikan di tanya jawab. Thank you. Oke, thank you Kak Rika, materinya bagus banget. Nah, mungkin kita langsung aja nih Kak, langsung ke pertanyaan kali ya, atau sharing juga boleh, mungkin ada yang punya pengalaman pernah ikut beasiswa atau apa, boleh silakan di-sharing. Boleh di-unmute teman-teman, mungkin bisa perkenalkan namanya dulu, asalnya dari mana, terus boleh langsung bertanya. Oke, silakan. Ada? Ada. Oke, ada Kak Adia. Silakan Kak Adia. Ya, halo Kak Rika, aku Adia dari Aceh. Halo. Kak Adia. Dengar nggak? Dengar. Ya, Halo, iya, mau nanya nih tentang S2. Halo Kak. Bisa dibilang akademisi nih. Kalau aku kan inginnya kayak yang mau S2 yang lebih kayak technical and functional gitu. Dan sekarang juga udah kerja. Kalau yang LOE gitu bisa diisinya itu dari kayak manajer kita gitu nggak? Selain dosen. Dan dia bakalan kayak ngasih review yang lebih terhadap ke technical aspect gitu. Itu kira-kira bisa nggak? Atau emang harus dosen? ini langsung dijawab atau gimana? Boleh langsung aja Kak. Thank you Kak Adia.
Ya, thank you, Adia. Pertanyaannya bagus. Itu bisa sekali karena kita dalam LOA itu biasanya diminta minimal dua rekomendasi. Dan itu bisa dari akademisi atau profesional. Nah, jadi buat yang mungkin berkarir di akademisi ya pasti mereka minta dari dosen atau supervisor. Tapi kalau yang selama ini bekerja di perusahaan, itu mostly memang mereka minta dari manajer atau dari direkturnya, direksinya gitu. Nah, dan ini lebih relevan untuk bisa dapetin LOA. Jadi kalau menurut aku sih, kalau aku jadi Adia, aku bakalan minta dari manajer atau direktur sendiri, direksi. Tapi usahakan yang udah memang tahu kita gimana gitu, lemah buruknya kita, gimana lemah baiknya. Gitu. Jadi bisa. Oke, terima kasih. Kejawab ya Kak Dia ya? Terjawab. Oke. Mungkin selanjutnya ada lagi teman-teman. Ayo ini kesempatannya jarang-jarang banget ini. Langsung lo dari UK ini si speakernya. Ada? Halo. Halo. Oke, Kak Didi, Kak Zuhra silakan. Oke, halo Kak Rika. Long time no see. Halo? Halo, Kak Rika. Nggak kedengeran ya? Kedengeran. Udah dengar. Halo Kak. Oke, kenalin aku Zuhra. Halo Zuhra. Ya, untuk pertanyaannya gini. Jadi aku punya pengalaman nih 2 kali ikut untuk beasiswa yang sama kayak Kak Rika. Nah, tapi ketolak terus nih. Tolong dong Kak, kiat-kiatnya gimana dong? Jadi kemarin itu aku ikut LPDP udah 2 kali. Cuman ya mungkin emang karena ada kerjaan juga, ya nggak tahu sih ini jadi alasan atau apa. Tapi ya mungkin karena memang ada aktivitas yang lain, jadi untuk fokus ke S2-nya itu untuk bisa mendapatkan beasiswa tersebut jadi berkurang gitu. Jadi gimana nih menurut Kak Rika, kalau misalnya aku juga masih bekerja, keluar lah ya gitu. Mungkin juga hanya di dalam negeri gitu. Tapi kan untuk bisa mendapatkan LPDP kan suatu hal yang luar biasa gitu. Itu gimana Kak kira-kira Kak gitu? Kalau boleh tahu kemarin gagalnya di yang seleksi yang mana? Yang awal. Yang berkas. Yang kedua, sorry. Yang kedua. Yang untuk tes itu tes ya kayak kalau nggak salah ya. Ya, tes. Untuk bagian tes kayak gitu. Aja sih Kak gitu. Iya. Jadi ini case yang common karena aku juga di sini tinggal sama teman-teman yang juga bekerja dulunya, terus juga cerita bahwa memang beberapa kali pernah apply tapi gagal. Mungkin karena itu juga sih pecah fokus ya kan, nggak bisa fokus 100% untuk dapetin beasiswanya. Kalau menurut aku sih ditingkatin lagi time managementnya karena udah punya 2 fokus, nggak bisa yang 100% ke beasiswa, nyari beasiswa. Jadi lebih ke, kalau kemarin itu aku ikut PK, kata Noe Leto sih, successful life itu tentang pengorbanan yang tepat dalam hidup. Nah, jadi tinggal Zuhranya gimana untuk kayak manage time selama setiap hari, per minggu, per bulan, dan memang ada hal-hal yang harus dikorbankan. Contohnya kayak waktu main sama teman, waktu nggak bisa pulkam, terus fokus ke kerja dan apply S2 doang gitu. Jadi harus benar-benar yang jago manajemennya, terutama waktunya. Terus kalau untuk kayak yang tes SBK itu memang benar-benar latihan, karena kan dinilai dari nilai ya kan, nilai SBK, itu nilai TPA. Nah, jadi itu memang benar-benar banyakin latihan jawab soal gitu. Nah, jadi benar kalau memang nggak kerjaan, karena sayang ya kan, kerjaan juga, karena mungkin juga butuh finansial. Iya, bener banget. Jadi memang harus ada yang dikorbankan hal yang lain yang lebih nggak penting gitu. Jadi fokus kedua ini aja gitu. Kalau
kalau dulu sih aku juga sering ngorbanin waktu bermain sama teman, terus kayak weekend juga selalu jadinya belajar, nggak main lagi sama teman. Ya dibilang sih kayak, janganlah terlalu sibuk, ngabisin waktu dong sama kita, gitu-gitu. Nah, dan itu kita harus benar-benar yang kuat, gitu. Kayak kita bisa bilang tidak ke orang lain, gitu. Jadi belajar bilang tidak ke orang lain, kita jangan selalu iyain orang lain juga, gitu. Jadi tips aku itu sih, korbanin hal-hal lain yang membuat kita nggak fokus untuk ngejar beasiswa dan kerja. Itu aja. Berarti dari Karika nih aku tetap ikut kerjanya, terus aku juga kalau bisa juga tetap fokus ke S2-nya gitu ya. Ya, ikut dua, cuman dikorbanin yang lainnya gitu. Terus kalau bisa memang kayak Sabtu Minggu kan nggak kerja, itu memang full untuk persiapan S2 gitu. Oke, thank you Karika. Yap, sama-sama. Thank you. Thank you Kak Zura. Semangat Sabtu Minggunya. Oke ya. Terus ada lagi mungkin yang lain? Halo Kak, aku mau nanya. Halo Kak Dira. Aku juga mau nanya Kak. Okay. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dira. Makasih banyak Kak Rika sharingnya. Aku tertarik sekali yang tadi di sesi wawancara itu yang terkait LPDP. Tadi kan Kak Rika menyampaikan kalau di LPDP jawaban yang paling dicari itu adalah jawaban dari mereka yang tulus, berintegritas, dan berjiwa pejuang. Nah, itu boleh dicontohin nggak sih Kak, gimana contoh nyatanya, realnya pas diwawancara mungkin salah satu pertanyaannya kayak gitu Kak. Terima kasih Kak Rika. Sama-sama. Jadi dalam LPDP kemarin itu wawancaranya itu ada 3 kan, studi, psikolog, sama nasionalisme. Nah jadi di studi ini dia tanya pertanyaan yang lebih berintegritas sih kalau aku bilang. Dia tanya kenapa kita pilih jurusan dan universitas ini. Nah jadi tadi aku bilang kan kalau kita mau wawancara kita harus put ourselves into others' shoes. Jadi kita jangan jawab pertanyaan yang common dijawab orang. Contohnya, karena universitas ini ranking 10 atau ranking 3 dunia atau ranking terbaik dunia. Itu Google juga tahu jawabannya. Nah, jadi kalau menurut aku kita jawabnya itu lebih spesifik dengan nilai-nilai yang kita punya gitu. Contohnya kayak kemarin aku jawab kenapa aku pilih UCL dan jurusan ini karena ini yang paling relevan sama skill dan expertise aku untuk bisa berkontribusi gitu. Nah, untuk kontribusinya bisa lebih spesifik. Contohnya karena aku udah 3 tahun meneliti, jadi kontribusi yang aku akan dapat dari degree ini tentunya bakal di tentang teknologi dan penelitian gitu. Nah, jadi jawabnya itu spesifik dengan nilai-nilai yang udah kita punya. Kayak itu tadi skills dan expertise kita selama ini. Terus kayak di psikologi, kenapa aku bilang mereka cari orang yang punya mental tulus gitu, karena pertanyaannya itu lebih tentang karakter kita sih. Dia tanya seperti ini, apa nilai yang kamu punya dan ketika lingkungan tidak mendukung, kamu tetap berpegang pada nilai tersebut gitu. Nah, jadi ini emosional sekali sih pertanyaannya, sampai aku juga hampir menangis menjawabnya. Terus dalam menjawab itu kita benar-benar yang harus jujur gitu. Kita jangan make up stories gitu. Benar yang pengalaman pribadi yang kita tuh pernah di posisi itu, nilai apa yang pernah aku pegang, tapi lingkungan nggak mendukung gitu. Nah, jadi itu pasti membuat kita tuh lebih tulus menceritakannya gitu. Kalau untuk nasionalisme kemarin itu pertanyaannya lebih ke tentang nilai ini sih radikalisme. Jadi dia tanya tentang pertanyaan pendapat aku gimana tentang radikalisme di Indonesia gitu sih. Apakah itu jelas? Gimana Kak Dira? Tapi aku boleh nanya lagi nggak Kak Azam? Sebenarnya dikit aja sih menyambung yang dari jawaban Kak Rika tadi. Jadi boleh dong. Temanku ada yang nge-share juga kan, dia dia tuh nggak lulus di tahap wawancara karena katanya kayaknya pas dia jawab itu tuh di bagian nasionalismenya dia
dia sudah mencoba menjadi diri dia sendiri, tapi menurut dia jawaban yang dia lontarkan itu tuh kayak nggak mencerminkan nasionalisme. Nah, untuk Kak Rika sendiri sebenarnya mungkin dari teman-teman Kak Rika juga tips untuk khususnya jawab yang bagian nasionalisme ini gimana ya Kak, supaya kayak kita tetap menjadi diri kita sendiri, tapi juga jawabannya itu bisa menjadi poin gitu dari LPDP-nya. Bagus sih pertanyaannya. Karena memang nasionalisme itu sangat tricky pertanyaannya. Jadi kemarin itu kayak aku kan ditanya tentang radikalisme. Terus dia kan lihat CV ya, karena ayah aku tentara. Jadi dia tanya tentang, karena aku juga dari Aceh, jadi dia tentang GAM gitu. Nah, gimana pendapat aku sebagai anak tentara yang melihat ada organisasi pemberontak di Aceh gitu. Nah, jadi penting sekali kalau untuk kita meningkatkan communication skill, juga tentang bagaimana kita melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang. Kayak kemarin itu sih aku jawab dari berbagai sudut pandang, bukan dari sebagai anak tentara. Tapi aku juga jawab pertanyaan itu sebagai orang yang mungkin menjadi sosok di organisasi GAM tersebut. Nah, jadi aku ngejawabnya, aku bilang gimana ya kemarin itu, sebagai anak tentara yang ayahnya memperjuangkan negara, aku sedih karena ayah aku juga kena luka tembak saat itu gitu. Jadi aku kayak bilang gimana sedihnya aku melihat itu. Tapi kalau aku di posisi pemberontak sendiri, aku mengerti kenapa mereka melakukan hal itu gitu. Jadi mereka merasa hak-hak mereka tidak terpenuhi gitu. Nah, jadi syukurlah kemarin itu bisa diselesaikan dengan kompromi, musyawarah gitu. Nah, jadi kalau menurut aku sih kita nggak bisa menyalahkan GAM itu pemberontak, orang jahat, itu tidak bisa langsung menyalahkan gitu. Nah, jadi aku jawabnya itu dari sudut pandang dua orang, dari aku dan juga dari pemberontaknya gitu, bahkan satu lagi dari negaranya melihat ini seperti apa gitu. Jadi kalau menurut aku menjawab itu jangan dari sisi kita aja, usahakan menjawab dari sisi yang lain juga, apalagi menjawab hal-hal pribadi, karena kan kita ini mau diseleksi ya, kita yang butuh mereka, jadi kita jangan terlalu menjawab sesuai ego kita. Kita harus tempatkan diri sebagai orang yang akan merekrut kalian. Contohnya kalau kalian mau merekrut orang, apa sih yang kalian mau cari dari orang ini? Jadi kita tempatkan diri kita di posisi mereka gitu. Itu Dira mungkin. Makasih Kak Rika. Ya. Oke, thank you Kak Dira. Wah, ini kita udah dalam banget ya. Nyampe ke GAM, nyampe ke sana. Ini isi semua nih alhamdulillah. Nah, ini bagus banget. Ini selanjutnya ada dari Kak Kika ya. Langsung dari Melbourne katanya nih. Mau bertanya. Silahkan Kak. Makasih ya Kak Rika, keren banget sharing-sharingnya. Jadi yang pengen aku tanyain tuh, dari semua tahap-tahap seleksi yang ada untuk LPDP, menurut Kak Rika sendiri nih, mana sih yang paling susah atau yang paling rumit buat dilewatin? Itu aja sih. Oke. Sulit untuk dilewati, mungkin yang sebenarnya semua sulit ya, karena kayak semua itu punya kesulitannya masing-masing. Kayak di seleksi yang pertama itu sulitnya berkas, aku tuh sampai pernah nangis karena salah kesehatan. Kayak tes kesehatan itu harus dari rumah sakit yang negeri. Jadi kemarin itu aku tes kesehatannya di rumah sakit swasta gitu. Nah, jadi kayak udah ngabisin waktu, ngabisin uang, ternyata salah gitu. Nah, jadi kayak bener-bener yang harus teliti dalam mempersiapkan berkas gitu. Tapi kalau yang paling sulit sih menurut aku ketegangannya itu di wawancara sih ya. Di wawancara itu yang paling kita benar-benar yang harus tahu diri kita, terus benar-benar yang tahu planning kita, terus juga yang ketegangannya itu beda sama seleksi yang lain karena langsung ketemu orang yang menguji kita gitu. Kalau menurut aku sih yang paling sulit itu wawancara. Oke.
Gimana, Kak Rika? Oke, makasih ya Kak Rika. Ya, sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lain? Teman-teman, mungkin Kak siapa? Kak Retno boleh, Kak Syafid. Kak Hani Laksono mau Iya. bertanya, Kak? Oh, oke. Silakan, Kak Hani. Halo Kak Rika. Kak mau nanya dong mengenai ini apa namanya pengorbanan atau perjuangan untuk mendapatkan beasiswa ini bisa diceritain nggak Kak? Semisal berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar, terus tenaga yang dihabiskan, dan Kak Rika nih langsung lolos dapat LPDP atau gitu? Itu aja sih Kak, mungkin bisa diceritakan perjuangannya kayak gimana gitu. Terima kasih. Sama. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk beasiswa LPDP, iya ini alhamdulillah yang pertama langsung lulus. Tapi aku sebelum LPDP pernah coba daftar ke KAUS. Mungkin ada yang tahu KAUS University itu di Saudi Arabia. Nah, jadi itu beasiswa yang dari universitas mereka sendiri. Jadi Arab itu memang selalu memberikan universitas ke teman-teman yang dari mereka sendiri tanpa dari lembaga. Waktu itu aku apply program S1 langsung ke S3. Jadi itu kayak PMDSU Indonesia. Nah, jadi itu aku gagal. Jadi aku juga pernah gagal kok gitu. Jadi itu kemarin itu aku nggak keterima. Itu pengumumannya 1 bulan sebelum pengumuman wawancara LPDP. Jadi kayak bener-bener yang merusak mental sekali sampai aku ngedown, sampai aku kayak galau gitu beberapa hari karena kayak ngerasa ya Allah kaus saja nggak lulus, aduh gimana LPDP ya gitu. Nah jadi aku juga pernah gagal. Jadi itu gagal hal yang wajar. Itu malah menjadikan kita lebih kuat dan kita bisa belajar dari kegagalan. Terus kalau untuk pengorbanan, banyak sekali waktu yang aku korbankan, mulai dari jadi persiapan S2 ini aku udah mulai dari semester 3 pas kuliah S1. Jadi itu aku udah mulai aktif di penelitian, komunitas penelitian, karena memang aku dari awal udah yakin bakalan mau melanjutkan perjalanan di penelitian ini. Jadi aku banyak sekali pengorbanan waktu yang aku korbankan, seperti kayak libur 3 bulan naik semester, aku cuma sebulan di rumah, 2 bulan lagi di lab gitu. Jadi terus kalau weekend kadang teman-teman ngumpul, aku masih di lab, atau juga waktu belajar IELTS, aku juga terus belajar IELTS walaupun teman-teman lagi ngumpul gitu. Terus kayak jarang sekali sudah pulang ke rumah, tetap di Medan saat itu untuk persiapan beasiswa ini. Terus juga apa ya, pengorbanan perasaan sih juga, kayak harus kuat menerima banyak godaan-godaan, terus perkataan-perkataan tetangga gitu. Jadi kayak bener-bener yang memang banyak ngorbanin hal seperti waktu, perasaan, tenaga, dan juga air mata sih. Gitu. Jadi kayak kalau masalah pengorbanan itu sangat-sangat berat. Jadi mungkin teman-teman aku yang sama aku dulu mungkin tahu gimana aku baru bangun pagi langsung buka buku, terus kayak malam masih pegang buku gitu, masih yang ya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu, apakah itu menjawab? Ya, cukup Kak. Gimana? Oke. Ya, cukup Kak. Oke, makasih Kak Hani Laksono. Terus ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Kak, mau nanya Kak. Oke, silakan Kak Retno. Halo. Assalamualaikum Kak Rika, terima kasih sharingnya yang sangat menginspirasi Kak. Perkenalkan, aku Retno dari mahasiswa Unpad. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu yang tadi Kak Rika ternyata pernah gagal juga ya Kak, yang di Saudi itu. Nah itu tuh kira-kira penyebab kakak gagal di situ apa? Kayak gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, mau nanya sih Kak, yang informasi awal tadi yang beasiswa yang slide kedua kayaknya, itu apakah fully funded semua apa enggak ya Kak? Yang ada Turki juga kan itu ya. Nah terus yang ketiga, waktu persiapan
untuk beasiswa itu, apakah saat kuliah kakak sambil kuliah sambil mempersiapkan, atau kayak nyimpen waktu mungkin 1-2 bulan atau 3 bulan fokus untuk nyiapin kayak gitu, Kak? Kasih, Kak. Oke, ini untuk nyiapin hal yang kayak IELTS gitu ya? Atau gimana persiapan yang dimaksud? Iya, Kak. Ya. Semuanya, persiapan semuanya. Oke. Kalau aku jawab dari pertama ya, pertanyaan pertama itu gagal. Kalau menurut aku sih kenapa gagal, ini itu beasiswa yang sedunia ya kan. Waktu itu saingannya sedunia. Terus juga itu program yang langsung S3, jadi itu kayak lebih berat. Sedangkan saat itu aku persiapannya aku rasa masih sangat kurang, terutama di penulisan esainya. Waktu itu aku belum sempat proofreading ke orang-orang dan tutor-tutor atau dosen aku, jadi kayak mungkin kemarin itu lagi sibuk, jadi kayak kurang aja waktunya untuk persiapan nulis esainya. Menurut aku esainya itu sangat-sangat tidak bagus gitu. Nah, jadi terus kalau masalah IELTS mereka cuma minta 5,5 atau 6 gitu. Dan itu aku dapat kan. Nah, jadi kalau untuk masalah IELTS aku nggak masalah. Kayaknya aku ngerasa itu gagalnya itu memang di penulisan esainya gitu. Kayak juga mungkin skills dan pencapaian aku itu kurang gitu. Mungkin kan itu kaus universitas yang sangat sains dan teknologi. Jadi mungkin output yang aku dapat selama ini tuh masih kurang karena kayak jurnal yang aku publikasikan juga masih di paling rendah Q3, sedangkan mungkin kalau Q1 mungkin mereka bakal lebih menerima gitu. Itu sih dari yang evaluasi aku gitu. Terus kalau untuk beasiswa yang di slide 2 tadi, ya itu semua fully funded karena itu dari pemerintah dan lembaga dari pemerintah itu kayak kerjasama dari 2 negara. Jadi itu memang fully funded semua, dari visa, uang keberangkatan, uang jajan, uang kuliah, sampai tunjangan buku, tunjangan keluarga juga ada. Gitu. Terus untuk yang persiapan, kalau untuk persiapan hard skill, itu aku mulai dari semester 3, karena itu nggak bisa kita dapetin dalam beberapa bulan. Kayak karena aku fokus di penelitian, jadi aku fokus ke paten, paper, gitu kan, jurnal. Nah, itu nggak bisa kita dapetin dalam 1 tahun, gitu. Jadi itu aku mulai dari semester 3. Tapi kalau untuk kayak IELTS, aku mulai fokus IELTS itu setelah wisuda, sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan aku fokus IELTS, terus tes, langsung daftar gitu. Jadi kalau untuk berkas-berkas aku mulai persiapannya setelah wisuda. Tapi kalau untuk hal-hal lain seperti dapetin pengalaman, experience, dan segalanya, volunteering itu ketika kuliah gitu. Nah, jelas? Jelas, Kak, jelas. Makasih, Kak. Oke, makasih Kak Retno. Ada lagi teman-teman? Mau nanya, Kak. Boleh, silakan Kak Bunga. Halo Kak Rika, perkenalkan nama aku Bunga dari Jogja. Tadi kan kalau aku simak dari cerita kakak ya, kelihatannya tuh Kak Rika tuh udah yakin gitu mau kuliah melanjutkan studi di luar negeri. Boleh diceritain nggak Kak, motivasi kakak itu sebenarnya apa buat kuliah di luar negeri, terus keuntungan dan kelebihannya kuliah di luar negeri? Karena jujur aku tuh masih galau banget gitu loh Kak, karena untuk jurusan yang aku pengen di luar negeri itu butuh waktu minimal 5 tahun gitu. Pasti 5 tahun tuh banyaknya banget yang bakal dikorbanin di Indonesia. Jadi kayak butuh motivasi lebih gitu loh Kak. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Berarti S2-nya 5 tahun gitu ya? Sebenarnya aku sasarannya spesialis, bukan S2, tapi pengen dapat insight dari kakak deh. Oh, oke. Kalau motivasi sih, motivasi apa ya? Kalau motivasi aku mau keluar negeri itu pertama karena mau dapetin bisa hidup lebih baik, maksudnya dapat quality life yang lebih baik. Karena untuk jurusan aku sendiri, untuk bisa lebih produktif dan mendapatkan kayak support yang lebih bagus itu kalau kita melanjutkan S2. Karena untuk S1 di fisika sendiri, di Indonesia itu
lapangan pekerjaannya masih kurang untuk kalau kita cuma S1 gitu. Jadi pertama karena memang mau dapetin quality life yang lebih baik gitu. Terus motivasi yang kedua juga karena keluarga gitu. Jadi kayak karena hidup di tumbuh dari keluarga yang tidak terlalu dengan pendidikan, memprioritaskan pendidikannya, motivasi sendiri untuk sebagai mencontohkan ke teman, ke keluarga, ke adik-adik, ke sepupu-sepupu, kalau pendidikan itu bisa menyelamatkan hidup kita gitu, terus kayak bisa meningkatkan derajat hidup kita juga gitu. Terus juga motivasi yang lain itu karena aku juga memang anak yang suka mau belajar terus gitu. Karena belajar itu kan perjalanan yang sampai akhir hidup ya. Kita harus selalu belajar. Jadi itu motivasi yang lain juga. Motivasi yang lain juga karena mau belajar tentang dunia luar gitu. Nggak cuma di Indonesia. Karena aku percaya karakter kita itu bisa kebentuk dari hal-hal yang kita lihat atau contoh-contoh yang bisa kita dapat dari budaya lain gitu. Terus juga belajar di luar negeri itu nggak cuma tentang belajar di kelas, tapi banyak hal yang kita pelajari di luar gitu. Contohnya ketika kita menyelesaikan masalah gimana, terus komunikasi dengan orang luar itu gimana, terus kayak belajar bagaimana cara berpikir mereka, sehingga kita itu berbeda sekali dengan mereka. Jadi kayak banyak sekali insight yang bisa kita dapat kalau kita belajar ke luar negeri gitu. Terus kalau untuk keuntungan itu keuntungannya banyak sekali sebenarnya. Ini pengalaman yang menurut aku sangat berharga, yang wajib untuk dicoba, karena yang kayak aku bilang tadi itu kayak benar-benar ngajarin kita hidup, yang benar-benar hidup gitu. Kayak realita dalam hidup itu nggak cuma di kelas gitu, belajar gitu, terus dapet teori, tapi gimana kita aplikasikan apa yang kita pelajari itu ke masyarakat, sampai Indonesia, negara kita sendiri itu bisa merasakan apa yang kita pelajari, apa yang bisa kita berikan ke Indonesia. Itu sih keuntungannya. Jadi dari orang-orang muda seperti kita yang bisa belajar ke luar negeri, mendapatkan skills, degree, itu pulang bisa memberikan kontribusi yang lebih baik ke Indonesia gitu. Karena pendidikan itu bisa meningkatkan banyak hal, nggak cuma dari kitanya, tapi juga orang di sekitar kita gitu, memperbaiki banyak hal gitu. Jadi kalau untuk yang kayak siapa tuh namanya Wilda ya, Retno, Bunga Kak. Oh, Bunga yang mau kuliah sampai 5 tahun itu menurut aku sih pengorbanan yang sangat berat ya, karena kayak 5 tahun jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, terus kayak bener-bener yang belajar terus gitu. Jadi kalau menurut aku sih Bunga harus bener-bener yang tanya diri sendiri, apakah ini sebenarnya memang yang Bunga inginkan, atau cuman ikut-ikutan, atau cuman pengen coba gitu. Tapi kalau 5 tahun itu bukan hal yang waktu yang sedikit, jadi kalau menurut aku tanya lagi diri sendiri, tanya keluarga, tanya orang-orang terdekat, bahwa ini benar-benar yang Bunga inginkan, Bunga butuhkan, dan ini bisa mengubah hal yang lebih baik ke depannya gitu. Percuma kalau kita udah belajar ke luar negeri, tapi pulang kita masih menjadi orang yang sama gitu, dan tidak ada hal yang berubah menjadi lebih baik. Itu menurut aku sia-sia. Jadi harus benar-benar yang tanya lagi diri sendiri, apakah benar-benar ini yang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas hidup kita, gitu. Kira-kira Makasih banyak Kak Rika, keren banget. Sama-sama. Kak Azam itu di-mute deh suaranya. Oke, enggak ini tadi ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Farah mau izin bertanya, Kak? Boleh, silakan Kak Farah. Sebelumnya makasih banyak Kak Rika atas sharing materinya, bagus banget. Kebetulan aku juga punya minat yang sama-sama pengen study di University College London juga dari semasa kuliah. Nah, alhamdulillah nih aku udah lulus, baru wisuda kemarin bulan Februari, terus lagi persiapan IELTS-nya. Nah, ingin tanya tentang di UCL sendiri ini,
pendaftarannya itu apakah harus bikin proposal tesis dulu seperti kayak mau daftar kuliah di Jepang atau cuman masukin berkas yang seperti tadi kakak jelasin itu yang esai, berkas transkrip IELTS gitu-gitu, atau harus tahu penelitiannya mau apa nanti di akhir. Soalnya kan cuma 1 tahun doang kuliahnya. Nah itu gimana persiapannya? Kalau untuk LOA-nya itu nggak perlu proposal tesis, jadi cuma perlu personal statement sama IELTS. 2 ini yang paling penting harus punya. Terus kalau untuk LPDP atau kayak beasiswa yang lain, proposal tesis itu perlu karena mereka minta rencana studi kita, itu termasuk tesis kita nanti mau bidangnya apa, tentang apa, itu secara general aja sih memang sebenarnya, kayak kita tuh udah punya planning nanti tesisnya mau di bidang ini, aplikasinya ini, terus detailnya nggak perlu yang detail sampai metodologi, terus menggunakan alat apa gitu, itu nggak harus. Jadi kayak cuma general aja itu bidangnya di mana, pakai aplikasinya kemana gitu. Kalau untuk LOA itu nggak perlu, karena UCL cuman kebanyakan untuk S2 ya, mereka cuman minta berkas seperti yang tadi, esai, IELTS gitu. Juga CV, terus apa lagi, transkrip, ijazah, gitu doang. Kalau itu doang ya pertanyaannya, ada lagi ya tadi? Oh, untuk yang 1 tahun ya? 1 tahun, iya di sini emang 1 tahun benar-benar yang di-press, jadi kayak mata kuliah itu, 1 mata kuliah itu bisa 2 kali pertemuan dalam 1 minggu gitu, untuk bisa ngabisin dalam 3 bulan. Jadi kita itu 1 tahun ada termnya itu ada 3 semester, jadi kayak kita 1 semester itu ada 3 bulan sampai 4 bulan gitu. Jadi benar-benar yang di-press, bahkan itu aku udah mulai tesis itu kemarin Januari gitu, itu udah mulai masuk lab, udah tulis literatur studi gitu. Jadi benar-benar yang harus fokus dan benar-benar di-press. Gitu. Oke, gimana Kak Farah? Iya Kak, makasih banyak atas jawabannya. Itu apakah nanti ada tes wawancaranya lagi dari pihak kampusnya Kak? Atau gimana? Untuk pihak kampusnya itu depends sama mereka ya. Kemarin itu aku juga ditanya kapan bisa available kalau ada interview. Jadi kita jawab aja kapan bisa available, tapi itu tergantung mereka juga mau interview apa enggak. Tapi kemarin aku enggak di interview. Cuma kalau untuk S3 itu wajib ada interviewnya sama supervisor. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Oke, thank you Kak Farah pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Kak siapa? Kak Cudita mau nanya? Oh boleh, Kak Wildani silakan. Oke. Untuk Kak Rika, Masya Allah sekali, makasih banyak untuk sharingnya, sangat menginspirasi. Paling saya ingin bertanya Kak mengenai yang pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai lintas jurusan. Apakah Kak Rika sendiri pernah mungkin punya teman yang memang dia S1-nya jurusan A, tapi dia lintas jurusan pas S2-nya dan keterima atau lulus di LPDP. Karena mungkin dari saya pribadi, saya ada rencana lintas jurusan, dan ya kalau misalnya memungkinkan, mungkin bisa mengambil LPDP. Gitu. Lalu pertanyaan kedua, ini mengenai universitas, Kak. Apakah dari LPDP-nya sendiri ada pertimbangan terkait dengan benua atau tujuan kita, universitas tujuan kita itu ada di benua mana? Misalkan LPDP sendiri itu masih memprioritaskan univ-univ di dalam Asia, atau misalkan apakah ketika saya ingin benar-benar pengen ke Eropa itu apakah kemungkinannya jadi lebih kecil atau mungkin sama aja, mungkin seperti itu Pak. Kasih banyak. Oke. Aku jawab ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk lintas jurusan itu bisa sekali. Tapi harus pastikan bahwa universitas, jurusan yang mau kamu tuju itu memang tidak mensyaratkan harus punya background yang spesifik. Kalau contohnya kayak jurusan aku, mereka memang minta dari yang punya background science, kayak fisika, material science, dan teknik gitu. Nah, jadi
kalau untuk yang seperti ini tentu nggak bisa lintas jurusan. Tapi kalau untuk jurusan yang tidak mencantumkan di deskripsi website-nya bahwa harus background-nya dari spesifik bidang gitu, bidang yang spesifik, itu bisa sekali. Nah, untuk ketika daftar LPDP itu tinggal kitanya gimana mengelaborasinya dalam esai dan juga wawancara. Nah, jadi mereka bakalan tanya kenapa kamu pilih jurusan yang beda gitu sama background pas S1 gitu. Itu tinggal kitanya lagi jawabnya gimana. Kalau saran aku sih beberapa teman yang juga lintas jurusan, mereka relate-kan ke pengalaman, skills, dan expertise yang mereka punya selama ini. Jadi kayak ada temen yang dia lulus teknik sipil, tapi dia udah kerja di perusahaan dan menjadi manajer gitu, manajer di project perusahaannya. Nah, jadi dia ketika itu ngambil S2 project management di sini gitu. Jadi lulus alhamdulillah gitu. Jadi memang LPDP melihat bukan tentang relevan tidaknya dari S1 ke S2, tapi lebih ke kitanya relevan ke jurusan ini apa enggak, terus kayak jurusan, kalau kita ambil jurusan ini, feedback-nya ke negara gimana gitu. Jadi nggak apa-apa lintas jurusan bisa, asalkan kita memang punya alasan yang bisa menguatkan mereka, bisa membuat mereka percaya gitu. Terus kalau untuk yang universitas, LPDP itu lebih memprioritaskan universitas-universitas yang rankingnya tinggi. Contohnya kayak gini, kalian apply UCL, terus kalian juga apply Cambridge gitu. Nah, ternyata Cambridge lulus juga gitu, Cambridge UCL lulus. Nah, berdasarkan ranking, Cambridge ini kan lebih tinggi dari UCL. Nah, jadi itu pasti kalian disuruh ngambil yang Cambridge gitu. Contohnya kayak Stanford sama Harvard, atau Stanford sama Columbia gitu. Jadi kalau kalian lulus dua-dua, direkomendasikan ngambil Stanford gitu. Kalau untuk benua sih enggak, mereka lebih melihat walaupun di Korea contohnya, di Asia, tapi kalau misalkan jurusan itu yang terbaiknya memang di Korea, mereka sangat merekomendasikan untuk mengambil di Korea gitu. Jadi lebih ke jurusannya, terus kayak itu memang jurusan yang paling baik berdasarkan ranking, juga kitanya juga sendiri, apakah cocok kita ke jurusan itu atau enggak gitu. Jadi enggak ada pertimbangan benua harus Asia atau Eropa, karena kita kan punya hak untuk memilih di awalnya pas daftar. Jadi enggak ada masalah dengan itu. Oke, gimana kalau Dani? Terjawab? Berarti itu case-nya harus dapat LOA di awal apa gimana, Kak? Kalau misalkan tadi kan Kak Rika bilang ketika antara Stanford atau yang satunya dan memang Stanford lebih unggul gitu ya, berarti kan itu otomatis kita harus dapat LOA-nya terlebih dahulu, Kak? Iya. Atau jadi, gimana? Kalau LPDP kan bisa kita daftar sebelum ada LOE. Kita belum dapat LOE, tapi kita udah daftar LPDP, itu bisa. Nah, ketika daftar, kita cantumkan kan universitas yang mau kita coba. Nah, jadi tahun 2019 kemarin itu berbeda sama 2018. Ketika waktu tahun 2018, aku cuma bisa daftar satu. Cantumkan cuma satu universitas tujuan. Tapi di 2019 itu udah 3. Jadi kita disuruh nyantumkan sesuai prioritas 3 universitas yang mau kita apply. Nah, jadi kalau case-nya kayak gitu mungkin bisa di-apply Stanford, terus Columbia, terus satu lagi yang lebih di bawah Columbia apa gitu. Nah, jadi ketika nanti udah lulus LPDP, jadi LOA mana aja yang keterima, itu yang nanti kita berangkat studinya gitu. Terus kalau misalnya case, 3-3-nya nggak dapat nih LOA-nya. Nah, itu kalian bisa ajukan perpindahan jurusan, perpindahan universitas. Dengan syarat kalian sudah punya surat rejection dari ketiga universitas ini. Gitu. Oke. Gimana Kak Wildani? Oke, Kak Rika, makasih banyak penjelasannya. Alhamdulillah jelas semuanya. Makasih banyak, Kak.
Oke, terima kasih Kak Dani. Oke, ada lagi pertanyaannya? Teman-teman boleh silahkan. Atau mau sharing boleh. Kalau misalnya ada pengalaman juga, dulu pernah gagal di apa dan karena apa mungkin ya. Boleh di-sharing ke yang lain. Siapa? Ada? Wah, malu-malu nih. Oh, oke. Kak Zura lagi. Oke, silakan Kak Zura. Aku boleh sharing nggak? Boleh dong. Boleh. Oke. Ini makasih banget nih Kak Rika sebelumnya. Udah banyak banget nih yang masukan-masukan dari Kak Rika buat kita semua. Sebelumnya nih, kan aku udah sharing nih barusan yang soal aku gagal ya, 2 kali ya. Nah, jadi tuh aku kemarin itu ikut LPDP pertama ngelihat untuk universitas itu banyak banget nih untuk LPDP. Nah, itu semuanya bisa dapat kan. Jadi kayak aku yang orang biasa yang bukan dari golongan apapun, Jadi LPDP itu sekarang yang aku lihat daftar universitas di luar negeri yang diberikan untuk orang-orang biasa seperti aku tuh sudah semakin sedikit. Iya. Jadi salah satunya kenapa aku kemarin nggak ngambil buat luar negeri itu karena universitas yang aku inginkan dan jurusan sosial, aku sosial ya. Jadi jurusan sosial yang aku inginkan di universitas yang aku inginkan itu sudah tidak ada gitu. Jadi untuk golongan aku gitu ya Kak ya? Iya. Iya, bener banget. Jadi waktu pas Kak Rika kebetulan kalau nggak salah kemarin masih ada Kak ya? Masih full banget nggak sih Kak? Pas universitas. Yang 2018 juga list regulernya LPDP memang udah limited gitu. Memang lebih sedikit dari afirmasi. Nah, iya afirmasi ya namanya, aku lupa. Nah, jadi aku bukan dari afirmasi kan Kak gitu. Jadi aku nggak masuk ke salah satu dari afirmasi itu kayak gitu. Jadi aku juga yang biasa aja gitu. Nah, ini menurut Kak Rika nih kalau misalnya aku tetap pengen LPDP misalnya gitu kan. Sedangkan untuk jurusan yang aku sesuai dengan yang aku pelajari sebelumnya itu ada di universitas yang rankingnya top rank semua nih. Contohnya ya salah satunya di UCL misal. Atau lebih bagus lagi itu di Harvard. Untuk mendapatkannya itu kan tidak mudah ya. Pasti kayak Kak Rika bilang sebelumnya pengorbanan. Kira-kira apa sih Kak yang bisa, motivasi apa sih Kak yang bisa Kakak berikan ke kita semua gitu untuk bisa mendapatkan itu kayak gitu. Selain ya memang belajar pastinya untuk mendapatkan lingkungan yang baik kayak gitu, yang lingkungan yang termotivasi, kitanya bisa membuat kita termotivasi kayak gitu. Selain itu apa sih Kak kayak gitu. Karena juga yang kayak tadi aku bilang aku juga bekerja, terus juga di lingkungan aku juga mungkin karena aku nggak ngekos lagi ya Kak ya. Kalau misalnya aku ngekos mungkin aku bisa sendiri kayak gitu untuk bisa belajar secara otodidak dan juga aku juga mungkin bisa les dan sebagainya. Tapi kan ini keadaannya aku nggak tinggal sendiri kayak gitu. Itu gimana sih Kak kira-kira kayak gitu. Dan untuk mendapatkan universitas yang top rank tuh sangat amat luar biasa gitu, Masya Allah. Terima kasih Kak. Wah, keren sekali Zuhra pengalamannya. Jadi kalau menurut aku sih benar, aku juga kan jalurnya reguler. Jadi itu kerasa memang bedanya perjuangannya karena lebih keras dari yang afirmasi. Karena kan nilai kelulusannya itu kita lebih tinggi yang reguler. Tapi satu hal yang aku bilang tentang afirmasi dan reguler, kita jangan berkecil hati walau kita nggak bisa dapat yang afirmasi yang lebih mudah gitu kan. Karena itu rezeki orang kan, yang dia bidik misi atau yang dia 3T, PNS, Polri gitu kan, itu sudah jalan mereka. Terus kalau yang untuk ngambil reguler, walaupun itu lebih sulit, motivasi aku sih kayak kalau kita bisa berhasil dapetin reguler itu jadi kebanggaan untuk diri kita sendiri gitu loh. Kayak ketika kita sudah bisa mendapatkan itu, kita bisa bilang ke diri, wah, aku hebat, aku bisa sampai ke sini gitu.
Jadi kayak selama ini perjuangan kita nggak sia-sia loh gitu. Jadi kayak jadi lebih kebanggaan untuk kita sendiri bahwa perjuangan kita itu lebih berat dari orang-orang gitu. Jadi kayak kita itu memang lebih kuat gitu. Jadi kita bisa berbangga diri. Itu motivasi kalau mau ngambil reguler tapi kayak ngerasa nggak adil misalnya gitu kan, atau kayak listnya itu lebih sedikit gitu. Terus mungkin bisa juga motivasi kenapa aku cuman bisa ngambil reguler, berarti Tuhan tahu bahwa aku bisa gitu. Tuhan percaya aku bisa dapetin ini, makanya jalan aku di sini gitu. Jadi lebih positif yang kayak gitu untuk kita tetap semangat gitu. Terus kalau misalkan untuk dapetin LOA ke univ itu, univ yang top rank, menurut aku sih kita perlu optimis, tapi kita harus optimis yang realistis. Jadi kita jangan mentalnya itu jangan juga yang ngedown, yang ngedrop gara-gara itu top rank. Terus kita jadi orang yang sangat realistis. Realistis perlu, tapi optimis juga penting. Jadi kalau menurut aku sih kita harus punya mental optimis yang realistis. Makanya aku bilang kita harus tahu kemampuan kita kan di awalnya. Kemampuan aku segini, terus target aku untuk meningkatin kemampuan ini berapa bulan, terus strateginya gimana, apakah aku otodidak atau harus les. Jadi itu lebih ke konsultasi juga ke diri sendiri dan teman-teman atau dosen atau tutor atau manajer yang di sekitar kita, nanya pengalaman mereka gimana. Terus kalau untuk kayak case si Zuhra yang harus kerja dan juga mau dapetin itu, aku bilang sih itu nggak bisa didapetin dalam waktu yang instan, karena nggak bisa fokus 100%. Jadi harus benar-benar yang mungkin bakalan butuh bertahun sih kalau mau dapetin yang kayak MIT, Harvard, Stanford gitu kan. Dengan kita bisanya porsinya cuma setengah gitu. Jadi kita harus realistis tapi tetap optimis gitu. Tetap yang aku pasti bisa, tapi tetap lihat diri kita udah sejauh mana kita berjalan, evaluasi lagi, perlu tingkatin lagi. Itu yang aku bilang kita perlu menjadi good planner. Semua kita plan, semua kita catat, semua kita tulis, supaya itu nggak cuma di otak kita, nggak cuma di pemikiran kita, kalau bisa tempelkan di dinding supaya setiap hari kita lihat gitu. Jadi kalau untuk Zuhra aku cuma bisa bilang semangat, tetap fokus. Jadi kayak yang aku bilang pengorbanan lagi, terus planningnya lebih ditingkatin lagi, juga habiskan waktu dengan orang-orang yang bisa memotivasi kamu, karena setiap orang itu beda-beda motivasinya. Kalau aku sih lebih motivasi setiap aku down, aku tuh suka nelpon dosen aku atau orang tua gitu. Jadi kayak dosen aku itu memang benar-benar yang udah ngerti aku gitu. Jadi kita tuh suka ngomongin hal-hal yang positif ke depannya gimana. Terus kayak aku tuh ngerasa ragu, bisa nggak ya aku tesisnya bagus, atau aku bisa ngasilin hal yang bagus di sini. Jadi kalau ngomong sama orang yang bisa memotivasi kita, itu kayak bisa nge-boost up kita gitu. Jadi kayak ya aku pasti bisa kayak gitu. Karena kayak semua orang bukan ekspektasi sih, semua orang itu tahu aku bisa, jadi aku pasti bisa gitu. Jadi kayak bukan yang ekspektasi ke orang lain, karena ekspektasi itu berat, apalagi kayak ngomongan orang-orang yang suka nanya-nanyain hal yang nggak perlu sebenarnya. Jadi itu bedakan ekspektasi yang seperti itu sama ekspektasi yang positif. Jadi itu sih menurut aku, Zuhra. Makasih banget Kak, berarti intinya optimis ya Kak ya? Pokoknya tetap harus optimis. Ya, jangan optimis. Jadi, tapi harus ada usahanya, memang benar usahanya. Oke banget Kak. Makasih Kak Rika. Sama-sama. Oke, makasih Kak Zura. Mungkin ini udah jam 20.50. Mungkin pertanyaan terakhir ya kali Kak ya? Oke, boleh. Pertanyaan terakhir kali ya. Oke, ini silakan teman-teman dimanfaatkan waktunya. Mungkin ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin terakhir pengen dong denger kesan pesan teman-teman semua. Salah satu boleh, siapa aja. Buat nyampein kesan pesannya untuk kelas kita hari ini.
Boleh silakan. Ada yang mau volunteer, kakak? Boleh, kakak? Ini pada lari semua nih, Kak, kalau kayak gini nih. Iya, ya. Beda budaya memang. Ada nih, Silakan. kalau nggak ada aku aja ya. Boleh, Kak Zura semangat banget. Aduh. Ini. Silakan, Kak, boleh deh. Soalnya kalau udah ngobrol sama Kak Rika nih, karena pengalaman luar biasa ya, salah satu pengalaman luar biasa dari salah satu temanku yang luar biasa. Terima kasih banget Kak hari ini kelasnya, makasih banget buat Kak Azam yang udah nyelenggarain kelas ini dan bisa mempertemukan kita semua melalui Zoom, melalui dunia maya. Waduh, makasih banget Kak motivasinya, gitu. Terutama juga aku bisa mendapatkan motivasi dari Kak Rika sendiri. Dan aku juga terima kasih banget juga nih aku udah bisa curhat juga nih sedikit gitu, ada curcol sedikit nih mengenai tentang apa yang sudah aku lewati baru-baru ini ya. Dan semoga buat kita semua bisa mendapatkan bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa mendapatkan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan barokah pastinya gitu. Terima kasih banget Kak kelasnya gitu. Itu aja sih Kak, makasih banget. Makasih Kak Zura. Oke, mungkin boleh ini nggak sih Kak Rika? Kan kita ada grup ya di WA. Nah, mungkin buat teman-teman nih barangkali mau nanya-nanya via grup, boleh ke Kak Rika. Boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Boleh ya. Nah, mungkin bisa dimanfaatin nih teman-teman grupnya, bisa dijadiin tempat konsultasi mungkin atau nanya-nanya seputar berkas kalian atau apa. Bisa jadi mentor kita nih Kak Rika kebetulan ada di grup gitu. Terus juga bisa di ini ya Kak ya, diikutin YouTube-nya Kak Rika. Ada YouTube ya Kak ya? Di-subscribe gitu Kak. Silahkan di-subscribe, YouTube-nya Kak Rika juga ada. Ada info beasiswa juga di sana ada ya Kak ya? Iya. Nah, kalian juga bisa lihat ke sana. Terus terakhir mungkin, saya ini lagi ya, ngulang lagi program Bless. Kita ada program donasinya teman-teman. Barangkali mungkin bisa menyumbangkan sedikit rezekinya, boleh silahkan. Dicek aja di Instagram Rekan Belajar dan Nyoba Berbagi dan juga info SBMPTN, SNMPTN. Boleh silahkan dicek di sana. Oke, itu aja Kak Rika. Makasih banyak ya waktunya udah menyempatkan kesibukannya mau join di grup ini, mau ngasih ilmunya buat kita semua. Makasih banyak Kak. Iya, Oke, buat teman-teman juga makasih banyak ya udah hadir di kelas kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu di kelas-kelas selanjutnya. Itu aja ya. Assalamualaikum, see you. Waalaikumsalam, makasih banyak Kak. Sama-sama, thank you juga semua.